masuk memerintah raja-raja di bumi sebagai raja segala raja dan Tuhan atas segala tuan. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-38 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dari Matius 7 ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 28 sampai 29. Sobat setia terkasih, selama pelayanannya di bumi, Yesus mencengangkan orang-orang dengan pengajarannya. Dia mengejutkan mereka di sinagoge. Mereka tercengang oleh khotbahnya di bukit. Apa yang membuat orang terkesan adalah bahwa dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Berbeda dengan para ahli Taurat yang hanya menafsirkan hukum Taurat, Yesus berbicara sebagai orang yang memiliki hak untuk membuat hukum. Misalnya, berkali-kali dia mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu," Matius 5 ayat 22, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5 ayat 44. Misalnya, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Matius 6 ayat 1. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Matius 6 ayat 2. Pertanyaan yang mungkin timbul, apakah Yesus memiliki kuasa untuk berbicara dengan cara ini? Dia mungkin telah mengajar dengan kuasa, tetapi apakah dia yang melakukannya? Haruskah kita yang membaca apa yang dia ajarkan, memperhatikan dan menaati apa yang dia katakan? Di saat banyak orang tidak mengindahkan perkataan Yesus, tidak hanya yang ada di dunia ini, tapi sayangnya malah banyak yang mengaku dia adalah Tuhan. Kuasa Yesus perlu diakui dan diikuti oleh semua, tetapi terutama oleh mereka yang mengaku sebagai muridnya. Dalam pelajaran ini kita akan meninjau kuasa yang Yesus miliki. Mulai dengan kita perhatikan hal yang pertama, hak di bawah otoritas atau di bawah kuasa Yesus. Dengan kebajikan sebagai pencipta. Yesus sebagai pencipta dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan juga Ibrani 1 ayat 2 dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Dia, yakni melalui Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Yesus sebagai pencipta, Yesus memiliki kuasa untuk mengharapkan dan menuntut apapun yang Dia inginkan dari ciptaannya. Dengan kebajikan sebagai ahli waris, seperti yang dinubuatkan, Yesus akan diberikan segala sesuatu. Mazmur 2 ayat 8. Sebagai anak,
Yesus telah ditetapkan sebagai pewaris segala sesuatu. Sebagai ahli waris, Yesus memiliki kuasa atas apa yang telah diberikan kepadanya. Dengan kebajikan sebagai penebus, Yesus telah menebus kita dari dosa-dosa kita. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ini telah Dia lakukan dengan darahnya sendiri. Efesus 1 ayat 7, Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Sebagai penebus kita, Dia pasti memiliki kuasa atas mereka yang telah dibeli dengan darahnya. Sebagai pencipta, ahli waris, dan penebus, Yesus memiliki hak yang melekat dan hak yang diperoleh untuk berbicara dengan penuh kuasa. Beranikah kita hidup hari ini dengan tidak mengenali kuasa seperti itu? Perhatikan orang lain yang menyuarakan. 2. Pengakuan kuasa Yesus. Dia disembah oleh malaikat ketika Ia datang ke dunia. Kita perhatikan kitab Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Saat Dia duduk di atas tahta Allah, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat. Wahyu 5 ayat 11-12. Malaikat menganggap bahwa Dia, yakni Yesus, layak untuk menerima kekuasaan. Dia diakui oleh iblis. Iblis mengakui bahwa dia memiliki kuasa untuk menghancurkan mereka. Kita baca dari Markus 1 ayat 23-24. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Lihatlah, ayat ini mengungkapkan bahkan iblis pun mengakui bahwa Yesus itu berkuasa. Dan mereka, yakni iblis-iblis, menuruti tegurannya. Seperti yang dikatakan dalam Markus 1 ayat 25-26. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Iblis bahkan ketika memiliki kekuatannya sendiri, tidak bisa melawan kuasa Yesus. Yesus dipuji oleh orang-orang yang ditebus. Menurut Wahyu 7 ayat 9-10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Bahkan Rasul Yohanes memuji Dia karena memiliki kuasa atas raja-raja di bumi. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Ibrani 1 ayat yang kelima. Jika saat ini kita semua termasuk orang-orang yang sudah ditebusnya, apakah tidak seharusnya kita juga mengenali kuasanya? Itu seharusnya, saudara. Yang ketiga, jangkauan kuasa atau jangkauan otoritas Yesus. Dia memiliki semua kuasa di surga dan di bumi, seperti yang diumumkannya sebelum kenaikannya ke surga, menurut Matius 28 ayat 18, seperti yang diterima ketika Dia naik untuk duduk di sebelah kanan Allah, Efesus 1 ayat 20-22, 1 Petrus 3 ayat 22, termasuk memerintah raja-raja di bumi sebagai raja segala raja dan Tuhan atas segala tuan, Wahyu 1 ayat 5, 1 Timotius 6 ayat 14-15.
Dia adalah kepala gereja. Dia adalah kepala atas tubuh gereja, Kolose 1 ayat 18. Bahkan seperti dia adalah penyelamat tubuh. Jadi Yesus adalah kepala gereja, dan kita sebagai orang percaya adalah tubuh gereja. Dia yang sudah menyelamatkan tubuh, yakni kita adalah orang-orang percayanya. Menurut Efesus 5 ayat 23. Sebagai kepala, Yesus telah mendelegasikan otoritasnya kepada para rasulnya dan kepada hamba-hambanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Yesus menjanjikan Roh Kudusnya untuk membimbing mereka ke dalam semua kebenaran. Yohanes 16 ayat 12-13. Memerintahkan mereka untuk mengajar orang lain, untuk mengamati semua yang Dia perintahkan. Matius 28 ayat 20 menyatakan bahwa siapapun yang menerima mereka, menerima Dia, yakni menerima Yesus. Kesimpulan, seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Baru, Yesus jelas memiliki semua kuasa di bumi dan di surga yang harus diakui untuk diselamatkan. Jadi sebagai orang yang diselamatkan, kita mengakui semuanya itu. Yang akan diakui juga di hari penghakiman, Roma 14 ayat 10-12. Jadi masalah utamanya adalah, apa yang kita lakukan sehubungan dengan kuasa ini? Maukah kita mendengarkan Yesus dan memperhatikan Dia yang berbicara dengan kuasa? Akankah kita sebagai gerejanya mengizinkan para hambanya untuk memimpin dan membimbing kita melalui kuasa yang didelegasikan kepada mereka? Mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan akan melakukan apa yang Dia katakan, seperti yang dinubuatkan oleh Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Mazmur 110 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Semoga kita semua menghormati dan menerima otoritas Yesus Kristus. Sobat setia yang terkasih, berbahagialah setiap diri kita yang pada saat ini mendapati diri kita sebagai orang-orang percaya, bahkan sebagai orang-orang yang bersedia menjadi muridnya, yang terus belajar dan terus belajar dari kebenaran firman-Nya. Sehingga dengan demikian, ketika kita mengajar orang lain, kita juga mengajar dengan kuasa dan otoritas dari Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.